Era Indonesia Emas tahun 2045 adalah eranya anak muda saat ini. Kemajuan Indonesia 20 tahun lagi akan dimiliki anak-anak muda sekarang ini. Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo dan anak-anak muda seusianya saat ini akan memasuki usia matang di tahun 2045. Anak-anak muda yang saat ini menjadi kepala-kepala daerah, sukses di bidang yang digelutinya, menjadi pemimpin di komunitasnya. Mereka itulah yang akan tampil mewarnai Indonesia di tahun 2045. Di saat Indonesia berada di puncak bonus demografi. Anak-anak muda angkatan Gibran itu yang akan memimpin bangsa ini menjadi bangsa maju, tegak berdiri di kancah dunia. Indonesia Emas 2045 betul-betul akan menjadi milik mereka. Upaya menarik-narik Gibran ke dalam kontestasi Pilpres 2024 merupakan upaya mengebiri potensi anak muda demi kepentingan politik sesaat. Orang tua uzur usia yang bernafsu menjadikan Gibran sebagai cawapresnya hanya butuh dukungan suara untuk bisa berkuasa. Dia tidak peduli masa depan bangsa. Presiden Jokowi sedang menyiapkan jalan sutra untuk Gibran dan anak-anak muda seusianya untuk menjadi pemimpin masa depan. Dengan idealisme anak muda, mereka akan menjadi penggerak politik kebangsaan, bukan politik kepentingan kekuasaan. Bersama saya, Ayah NH. Inilah Suluh Bangsa. Mari menjaga suluh bangsa agar tetap menyala kesadaran agama dengan benar, agar tetap menyala empati dalam hati, dan tetap menyala emansipasi di dalam diri. Inilah Suluh Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Koalisi Prabowo yang konon masih mencoba mendekati Gibran Rakabuming Raka untuk melamarnya menjadi cawapres pendamping Prabowo, rasa-rasanya akan patah hati dan gigit jari. Kubu Prabowo ini memang ngebet banget menyandingkan Gibran dengan Prabowo. Gibran sebagai putra Pak Jokowi memang memiliki magnet elektoral yang kuat untuk menarik suara pemilih dari masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Karena itulah Prabowo terus menempel Presiden Jokowi untuk menggiring persepsi publik bahwa dirinya lah capres yang didukung Pak Jokowi. Supaya klaimnya lebih kuat, maka Gibran didekati dan dirayu untuk menjadi cawapresnya. Dalam beberapa kesempatan, Pak Jokowi menyatakan Gibran masih terlalu muda untuk turut berkontestasi dalam ajang Pilpres 2024. Pengalamannya dalam dunia politik nasional belum kuat. Pak Jokowi paham betul, jika Gibran menjadi wapres nantinya, dia hanya akan menjadi bulan-bulanan politik. Pak Jokowi memang terkesan membiarkan opini narasi politik bahwa Prabowo dekat dengan dirinya, juga membiarkan berkembangnya narasi bahwa Gibran akan menjadi cawapresnya Prabowo. Gibran sendiri juga tidak banyak bersuara, sama persis dengan ayahnya. Tenang, cool, bahkan terkesan acuh tak acuh. Saya sampai detik ini meyakini Pak Jokowi hanya akan mendukung Ganjar Pranowo. Dilihat dari latar belakangnya, visi pembangunannya, dan jalan pemikirannya. Hanya Ganjar yang tegak lurus dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini bukan politisi kacangan yang mudah dipengaruhi oleh opini politik dan klaim sepihak di luar sana. Kematangan politik sudah ditempuh bertahun-tahun. Sejak menjadi kader PDI Perjuangan, menjadi wali kota, sebagai gubernur, hingga berada di kursi kepresidenan. Pak Jokowi sedang melakukan penyaringan kepada pendukungnya. Dibiarkannya narasi kedekatannya dengan Prabowo Subianto dimainkan oleh kubu Prabowo. Seolah dia menjauh dari Ganjar dan mendukung Prabowo. Pelan-pelan Jokowi akan tahu siapa yang betul-betul teguh dalam pendirian bersamanya. Tegak lurus dengan dirinya mendukung Ganjar Pranowo.
Siapa pula yang sedang bermain kepentingan? Strategi ini rupanya cukup ampuh. Kelompok semula mendukung Ganjar yang tidak sabaran berbalik arah merapat ke Prabowo. Turut menari dalam genderang narasi kedekatan Prabowo dengan Jokowi. Aktor-aktor politik yang menyusup dan berpotensi mencuri dengar strategi pemenangan Ganjar secara perlahan menghilang. Satu persatu pergi dari sisi Ganjar Pranowo. Gibran juga setali tiga uang. Ia membiarkan wacana dirinya dijadikan cawapres oleh kubu Prabowo, tidak menolak, tidak juga mengiyakan. Dia hanya mengatakan dirinya belum cukup umur, banyak yang lebih layak. Pernyataan sebetulnya jawaban halus untuk mengatakan tidak. Jokowi paham betul Prabowo menginginkan Gibran hanya sebagai penarik suara. Karena Gibran anak Presiden Jokowi dan Gibran memiliki magnet elektoral di kalangan anak-anak muda. Prabowo tidak peduli dengan kualitas, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki Gibran. Jika nanti menang Pilpres, Prabowo akan berjalan sendiri menjadi penguasa di Republik ini. Gibran akan ditinggal di belakang. Nafsu berkuasa terlalu dominan di diri Prabowo. Tentu saja Pak Jokowi tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tetapi relawan Gibran yang tidak sabaran dan hanya ingin mendapatkan cipratan remah-remah politik mulai bergeliat. Ada yang tiba-tiba mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Gibran tetap tenang. Dia senang beberapa kelompok relawannya mendukung Prabowo. Penyaringan politik mulai bekerja. Gibran semakin tahu peta relawannya mana yang sudah ngebet mendapatkan pundi-pundi politik, mana yang tetap bersama dirinya. Menunggu perkembangan untuk bergerak memenangkan Ganjar. Pemilu 2024 bisa dibilang merupakan pemilunya anak muda. Karena pemilih di ajang pesta demokrasi tahun depan adalah mayoritas anak muda. Ganjar Pranowo, sang bakal capres dari koalisi PDI Perjuangan, kerap mengingatkan para pendukung dan relawannya untuk menjadi anak muda yang sesungguhnya. Pendekatan politik kepada anak muda milenial dan generasi Z tidak dapat disampaikan dengan gaya orang tua. Menggerakkan partisipasi politik anak muda bagi Ganjar Pranowo bukanlah hal baru. Sudah lama Ganjar dekat dengan anak-anak muda, memahami cara berpikir dan bersikap anak-anak muda milenial dan generasi Z, dan menaruh perhatian besar kepada generasi muda itu. Karena itulah tim pemenangan Ganjar Pranowo dan tim kampanyenya akan banyak diisi oleh anak-anak muda. Dikabarkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, akan berada di barisan anak muda untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Selain Gibran, putri dari Puan Maharani, Diah Orisa Hapsari, dan putra Ganjar sendiri yang bernama Zainuddin Alam Ganjar juga akan menjadi skuad tim kampanye Ganjar Pranowo. Mereka adalah anak-anak muda yang cerdas, memiliki banyak prestasi, sangat digital native, dan menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Mereka merupakan representasi kelompok milenial dan sekaligus generasi Z. Mereka akan menggerakkan ribuan anak muda lainnya untuk mendukung Ganjar Pranowo. Saya jadi teringat kata mutiara Bung Karno, "Berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia." Jagat politik negeri rasanya juga bakal terguncang saat Gibran dan anak-anak muda cemerlang tampil di panggung-panggung politik untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Saya jadi semakin semangat ini memandang anak-anak muda itu. Saya ingin menyambut dan mengucapkan selamat kepada mereka. Seperti sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud menyambut anak-anak muda yang cemerlang. Marhaban biyadabi'il hikmah wa masabihidz zulam, khulqanith thiyab, jududil qulub, hulusil buyut, raihani kulli qabilah. Selamat datang, wahai mata air hikmah dan pelita kegelapan, yang berpakaian sederhana namun bersih hatinya, menerangi rumah-rumah menjadi kebanggaan kelompoknya. Sampai jumpa.